Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat baik. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, perlindungan Tuhan di sepanjang malam, dan di hari-hari yang lalu. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan. Kami ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan secara pribadi kepada kami. Jamah hati kami, buatlah kami mengerti, dan lebih lagi mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang suatu kali memakan jamur yang mereka masak dan membagikan jamur itu juga untuk kucing mereka. Tidak lama setelah makan, kucing mereka menunjukkan tanda-tanda sakit perut yang hebat. Kelima orang dalam keluarga itu menjadi khawatir. Jangan-jangan hal itu diakibatkan oleh jamur yang dimakan. Mereka pun langsung pergi ke rumah sakit, meminta dokter untuk membersihkan isi perut mereka dengan semacam obat pencahar, karena khawatir akan keracunan. Walaupun tidak ada tanda-tanda sakit, mereka semua mendapatkan penanganan di rumah sakit. Pulang dari rumah sakit dan setibanya di rumah mereka, mereka melihat kucing yang tadinya mereka pikir sakit perut akibat efek dari makan jamur, ternyata melahirkan beberapa ekor anak kucing yang lucu. Kekhawatiran yang berlebihan akibat pikiran dan kesimpulan yang salah seringkali membuat kita cemas dan bertindak yang tidak seharusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 ini, ada beberapa pesan yang hendaknya kita jadikan sikap dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan kita sehari-hari. Sikap itu adalah yang pertama, jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau selama ini ada di antara kita yang seringkali berpikir terlalu berlebihan akan sesuatu, sehingga menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, mari mulai latih pikiran kita untuk tidak berlebihan dalam menanggapi sesuatu hal. Bukan berarti bahwa kita tidak peduli atau tidak aware dengan keadaan, tapi kita menyikapinya dengan hati yang percaya, dengan iman bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dan bersandar kepada kekuatan Tuhan senantiasa. Yang kedua, saudara, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu beban dalam hati atau pikiran kita, mungkin itu adalah kekhawatiran kita. Ungkapkan itu kepada Tuhan. Serahkan semua kecemasan dan ketakutan kita kepada Tuhan. Sampaikan keinginan atau kerinduan kita dalam doa dan permohonan. Jangan berdiam saja, saudara, tapi ambil tindakan untuk memakai mulut kita, datang dalam hadirat Tuhan, berdoa kepadanya. Doa memberikan kita kekuatan dan ketenangan, karena doa adalah sarana komunikasi yang diberikan Tuhan sendiri kepada kita secara gratis untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Yang ketiga, saudara, mengucap syukur. Ucapan syukur kepada Tuhan sebenarnya mudah untuk diucapkan. Tapi ternyata saudara, banyak orang dan bahkan seringkali kita sulit untuk melakukannya, meskipun hanya mengatakan terima kasih Tuhan. Mari saudara belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan,
yang senantiasa baik kepada kita. Dalam keadaan apapun, katakanlah terima kasih Tuhan Yesus. Ada kekuatan dan sukacita saat kita mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat untuk tidak berpikir berlebihan atas situasi yang ada. Jangan khawatir tentang apapun juga. Berdoalah dan ucapkan syukur. Maka di ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami pada hari ini untuk tidak berpikir berlebihan, tapi mengandalkan Tuhan, bertindak dengan iman kami, tidak khawatir tentang apapun juga, tapi menyerahkan segala sesuatu yang menjadi keinginan kami dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kami mau menyerahkan segala pikiran khawatir kami, kecemasan, ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bertindak dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami, menopang dan memberikan kami senantiasa pertolongan yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami selalu untuk hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam sukacita, damai sejahtera. Hati dan pikiran kami selaras dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu atas kami semua. Dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Dan biarlah dalam segalanya, nama-Mu senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mengalami pergumulan, berbagai persoalan dalam hidup. Biarlah Tuhan Engkau turun tangan, memberikan kekuatan, menyembuhkan, menyatakan mujizat, memberikan jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.